Biden tak tolerir ada penguasa baru. Iran tuduh Amerika Serikat provokasi ketegangan di Timur Tengah. Dalam minggu ini media dihiasi dengan rangkaian kunjungan Presiden Amerika Joe Biden ke kawasan Timur Tengah. Kunjungan ini memang dihadang oleh pesimis akan keberhasilannya secara politis ketika pasukan Amerika meninggalkan Irak dan Afghanistan. Maka pengaruh Amerika sudah sirna di kawasan yang bergejolak ini. Pemerintah Iran pada Minggu 17 Juli 2022 kemarin menuduh Amerika Serikat terus menyebarkan provokasi agar ketegangan di Timur Tengah makin meningkat. Hanya berselang sehari setelah Presiden AS Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke Arab Saudi dan Israel. Penyelesaian masalah berpenduduk Israel di tanah Palestina yang tidak pernah dan tidak akan terselesaikan karena keterhadiran Amerika pada Israel menjadi masalah klasik bagi negara-negara di kawasan ini karena politik luar negeri Amerika yang tidak mengakar pada transisi dan budaya di kawasan ini. Amerika memang tampaknya sudah menganggap bahwa kawasan Timur Tengah ini tidak menarik lagi bagi secara politis dan juga sebagai pusat penjualan senjatanya. Namun dampak perang Rusia dan Ukraina lah yang membuat Amerika terpaksa menggarap kembali wilayah ini, bukan untuk kepentingan negara-negara di Timur Tengah, namun untuk kepentingan Amerika semata. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Narani mengatakan bahwa Washington sekali lagi menggunakan kebijakan fobia Iran yang gagal mencoba menciptakan ketegangan dan krisis di kawasan Timur Tengah. Komentar ini muncul setelah Biden pada Sabtu 16 Juli yang lalu bersumpah Amerika Serikat tidak akan mentolerir negara manapun mendominasi kawasan itu, baik melalui peningkatan militer, serangan maupun ancaman sebuah referensi ke Iran. Lonjakan harga minyak karena kekurangan pasokan membuat Amerika menghadapi masalah besar dalam perekonomiannya yang diterjang inflasi. Jadi dapat dibaca dengan jelas maksud kunjungan Joe Biden ini utamanya untuk mengasosiasikan kemungkinan peningkatan produksi minyaknya untuk menyelamatkan Amerika dari keterpurukan ekonomi lebih lanjut. Kunjungan itu dimaksudkan untuk menekankan kembali sikap Amerika tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dan Amerika menekankan kembali bahwa pelanggaran hak asasi manusia di negara Timur Tengah tidak boleh terjadi. Dalam HAM inilah bahkan dalam pertemuannya dengan Pangeran Saudi Muhammad bin Salman, Amerika menyinggung dan mengingatkan kembali kasus pembunuhan Jamal Khashoggi yang menurut versi Amerika melibatkan langsung Pangeran Saudi ini. Pernyataan Joe Biden ini tentu saja mengundang reaksi keras dari Arab Saudi yang langsung disampaikan oleh Menteri Luar Negeri bahwa Pangeran MBS tidak terlihat dan Amerika harus ingat akan pelanggaran HAM yang masif dengan adanya fasilitas penahanan khusus di Guantanamo yang menangkap dan menahan tanpa pengadilan orang-orang diduga terlibat dalam serangan 9 September yang mencoreng nama Amerika. Kunjungan Biden ini memang sengaja bertepatan dengan KTT Dewan Kerjasama Teluk COG yang sedang berlangsung dan dihadiri oleh Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab dan Jordania untuk mencari celah penanaman kembali pengaruh Amerika di kawasan ini. Invasi Amerika ke Iran dan Afghanistan memang telah merusak kepercayaan negara Teluk kepada Amerika. Bahkan sampai saat ini, Amerika masih aktif menggunakan drone pengacak awak kawasan ini. Joe Biden memang ingin agar negara-negara di kawasan ini tutup menghormati, menerapkan hak asasi manusia dengan standar Amerika. Jadi tidak heran jika Joe Biden menyatakan bahwa negara-negara di Timur Tengah terus demokrasi dan tidak represif, mengizinkan warga secara terbuka termasuk mengkritik pemerintah dan menghargai hak wanita. Kunjungan Pangeran MBS ini memang dapat dimengerti karena Arab Saudi dan negara penghasil minyak lainnya juga harus melindungi kepentingan dalam negerinya dalam krisis global yang sedang melanda dunia ini. Jika ditelisik lebih dalam lagi, sikap negeri-negara Teluk ini dapat dipahami secara politis karena mereka dianggap sebagai salah satu penyebab kekacauan dan ketidakstabilan di kawasan ini dengan melakukan invasi ke Irak dan Afghanistan. Namun, setelah muncul kekacauan Amerika meninggalkannya begitu saja. Kunjungan pertama Biden di Timur Tengah terjadi hanya beberapa hari sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan mengunjungi Teheran pada 19 Juli yang lalu. Biden dalam pidatonya di kota Jeddah, Arab Saudi pada pertemuan puncak meyakinkan para pemimpin Arab, di mana Washington akan tetap sepenuhnya terlibat di Timur Tengah. Dalam pidatonya Biden mengungkapkan bahwa AS tidak akan pergi dan meninggalkan kekosongan di Timur Tengah untuk diisi oleh China, Rusia atau Iran. Setelah pertemuan itu, sebuah pernyataan bersama berkomitmen para pemimpin untuk menjaga keamanan dan stabilitas regional, juga menggarisbawahi upaya diplomatik mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Biden memulai tur regionalnya pada Rabu 13 Juli 2022 di Israel, sebelum mengunjungi wilayah Palestina dan kemudian datang ke Arab Saudi. Kesepakatan yang penting yang memberlakukan pembatasan pada program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi dirusak pada tahun 2018 oleh Donald Trump, sehingga membuat Iran mulai mengingkari komitmennya. Upaya ini untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu telah terhenti sejak Maret 2022 silam.